Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Baiklah anak-anakku, kita ketemu lagi di pembahasan materi selanjutnya, yaitu materi bola voli untuk kelas 9 di semester gasal atau semester 1. Ya, kita awali dengan sejarah bola voli. Meskipun di kelas 7 dan kelas 8 sudah kita bahas, namun kita mengingat kembali untuk sejarah bola voli di dunia. Permainan bola voli diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Dan permainan ini semakin berkembang lagi. Tahun 1948 didirikanlah sebuah federasi bola voli dunia, yaitu IVBF, singkatan dari International Volleyball Federation. Di Indonesia sendiri, sejarah bola voli pada tanggal 22 Januari tahun 1955 didirikan sebuah organisasi PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia yang didirikan di Jakarta. Mengingat kembali untuk ukuran lapangan, panjang lapangan 18 meter, lebarnya 9 meter, panjang lapangan 18 meter ini terbagi dua, 9 meter dan 9 meter, lalu terbagi lagi, daerah serang 3 meter dan daerah pertahanan 6 meter. Tinggi untuk net putra yaitu 2,43 meter dan tinggi net putri 2,24 meter. Peraturan permainan kita mengingat kembali, jumlah pemain tiap regu 6 orang, pemain inti dan 6 orang pemain cadangan. Yang kedua, setiap regu berhak atau diperbolehkan memantulkan bola atau memainkan bola maksimal 3 kali. Pemain tidak diperbolehkan memukul 2 kali berturut-turut. Yang keempat, game dalam setiap set adalah 25, kecuali terjadi skor sama 24-24, maka gamenya terjadi hingga selisih 2 angka di antara regu yang bertanding. Sedangkan untuk set penentuan, jika terjadi rubber set atau set kelima, gamenya adalah 15. Terkecuali apabila terjadi skor 14-14, maka gamenya apabila sudah terjadi selisih 2 angka. Selanjutnya, setiap tim atau regu berhak meminta time out sebanyak 2 kali dalam setiap set yang lamanya 30 detik. Yang keenam, dalam setiap set, wasit akan memberikan technical time out kepada kedua tim yang bertanding apabila salah satu tim mendapatkan angka skor 8 dan angka atau skor 16 terlebih dahulu. Lamanya technical timeout yaitu 60 detik. Posisi pemain, ya kita lihat posisi pemain ini terbagi dua, ada pemain depan dan pemain belakang. Pemain depan itu pemain yang berada di posisi 2, 3, dan 4. Pemain belakang adalah pemain yang berada di posisi 1, 6, dan 5. Pemain depan, ini posisi 2, 3, dan 4 adalah pemain yang berhak melakukan smash dan block di daerah serang atau di depan net. Sedangkan pemain belakang itu tidak boleh melakukan gerakan block, akan tetapi boleh melakukan serangan smash, hanya saja melakukan serangannya melalui daerah pertahanan atau garis belakang, tidak boleh melakukan serangan di posisi daerah serang. Teknik dasar dalam permainan bola voli ada 4 macam, ada service, passing, smash, dan block. Ya, kita ketahui untuk yang pertama, service sendiri terbagi menjadi 3, service atas, bawah, dan smash. Apa itu service? Ya, service merupakan sajian pertama dalam permainan bola voli yang dilakukan oleh pemain yang berada di posisi 1. Nah, sekarang servis juga merupakan serangan pertama kali yang mempunyai tujuan untuk memperoleh poin atau angka. Yang kedua, passing terdiri dari passing atas dan passing bawah. Passing itu sendiri adalah mengoperkan bola kepada teman sergunya dengan gerakan tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. Oleh karena itu, passing ini sangat berguna dalam permainan bola voli. Dan yang ketiga adalah smash. Apa itu smash? Smash atau spike
adalah suatu gerakan memukul bola dengan keras yang arahnya menukik ke bawah dan mematikan permainan lawan. Smash merupakan suatu strategi permainan untuk melakukan serangan terhadap daerah pertahanan lawan. Dalam melakukan smash, ini seorang pemain harus memiliki yang pertama kegusikan, pandaian melompat, pukulan yang keras, serta mampu menggunakan berbagai variasi smash. Teknik yang ketiga adalah membendung atau block, ya, sering juga disebut dengan blocking, merupakan upaya mencegah serangan dari pihak lawan, khususnya smash, dengan cara menjulurkan kedua tangan pada tempat yang diduga menjadi jalannya bola. Nah, untuk teknik dasar yang dipraktikkan di kelas 9 semester Gasal yaitu yang pertama adalah smash dan yang kedua adalah block. Nah, untuk smash sendiri tadi sudah disampaikan. Ya, pengertiannya suatu gerakan memukul bola dengan keras yang arahnya menukik ke bawah dan mematikan permainan lawan. Tahapan gerakan smash ini terdiri menjadi 4 tahap. Tahapan yang pertama adalah tahap awalan atau tahap round up atau menghampiri. Jadi di sini pemain mengambil sikap normal kira-kira 3-4 meter. Nah, setelah itu pada saat akan melangkah ke depan, terlebih dahulu melakukan langkah kecil di tempat, dan yang sangat menentukan adalah langkah kedua, langkah terakhir yang harus dijaga kontinuitasnya, dan letak bahu kiri yang relatif akan lebih dekat dengan jaring daripada bahu kanan. Tahap yang kedua adalah tahap tolakan atau tahap take off, atau disebut juga dengan tahap melompat. Dalam tahap melompat ini, tolakan harus dilakukan dengan menumput terlebih dahulu dengan kedua kaki, dan langkah pada saat akan menumput tidak boleh lebar atau dengan suatu loncatan. Rendahkan badan dengan menekuk lutut, bersamaan itu kedua lengan sudah siap berada di samping belakang badan. Kemudian lakukan tolakan ke atas secara eksplosif dan dibantu dengan ayunan lengan dari bawah belakang ke depan atas. Tahap yang ketiga adalah tahap pukulan atau tahap hitting up atau juga tahap memukul. Saat melayang, usahakan bola berada di atas depan smasher dan dalam jangkauan tangan. Dan pada saat tersebut, segera telapak tangan kanan dipukulkan pada bola secepatnya dengan gerakan lecutan baik dari lengan, tangan, maupun togok. Dan tahap yang terakhir adalah tahap air atau tahap landing, disebut juga dengan tahap mendarat. Jadi setelah bola dipukul, maka segera mendarat kembali ke tanah dengan kedua kaki mengeper. Dilanjutkan mengambil sikap normal. Teknik selanjutnya di kelas 9 yaitu teknik block. Block atau blocking tadi sudah disampaikan juga, merupakan upaya mencegah serangan dari pihak lawan, khususnya smash, dengan cara menjulurkan kedua tangan pada tempat yang diduga menjadi jalannya bola. Tahapan gerakan block yang pertama atau tahap pertama adalah bergerak menuju posisi blok. Nah, ini melangkahkan kaki untuk mengambil posisi melompat, badan menghadap net, kedua lengan ditekuk berada di depan dada, telapak tangan menghadap ke net atau jaring. Tahap kedua adalah tahap melompat. Ya, di sini kedua kaki berada sekitar 50 cm dari garis tengah, kedua lutut ditekuk sedikit, kemudian melompat ke atas sambil menjulurkan kedua tangan ke arah jalannya bola dengan jari-jari terbuka. Tahap ketiga adalah sentuhan atau perkenaan bola. Pada waktu kontak dengan bola, kedua tangan ditegangkan atau dikeraskan dengan jarak yang tidak terlalu lebar agar bola tidak melewati antara kedua lengan. Tahap yang terakhir atau tahap keempat adalah tahap landing atau mendarat. Mendarat dilakukan secepat mungkin dengan kedua kaki mengeper bersamaan dengan menurunkan kedua lengan
dan lengan sedikit agak ditarik ke belakang agar tidak menyentuh net. Selanjutnya, materi praktik di kelas 9 meningkat lagi di antara kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 kita sudah ketahui hanya gerakan dasar saja. Kelas 8 ditambah dengan variasi, sedangkan di kelas 9 ditambah dengan variasi dan kombinasi. Pengertian variasi sendiri yaitu bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Dan gerak kombinasi bermakna menghubungkan dua jenis atau lebih keterampilan gerak. Sebagai contoh, Anda melakukan gerakan variasi dan kombinasi, bergerak mundur ke belakang sambil melakukan passing bawah, lalu bergerak ke samping sambil melakukan gerakan passing atas, dikombinasikan dalam satu kegiatan. Baiklah, itu sepintas penjelasan teori untuk bola voli di kelas 9 semester Gasal. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran teknik dasar bola voli yang diajarkan di kelas 9 di semester Gasal. Baiklah, untuk pertemuan pada materi kali ini, saya akan dibantu oleh rekan kalian. Yang pertama, Satria. Dan yang kedua, Sandi. Teknik selanjutnya adalah smash. Di dalam smash ada 4 tahapan yang harus diperhatikan, yaitu tahap awalan, tahap round up atau tahap menghampiri, yang kedua tahap tolakan, tahap take off atau tahap melompat, yang ketiga tahap pukulan, tahap hitting up atau tahap memukul, dan yang keempat tahap akhir, tahap landing atau mendarat. Yang pertama, tahap awalan, pemain mengambil sikap normal kira-kira 3-4 meter pada saat akan melangkah ke depan. Terlebih dahulu melakukan langkah kecil di tempat, dan yang sangat menentukan adalah kedua langkah terakhir harus dijaga kontinuitasnya. Letak bahu kiri yang relatif akan lebih dekat dengan jaring daripada bahu kanan. Yang kedua, tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan dengan menumpuk terlebih dahulu dengan kedua kaki, dan langkah pada saat akan menumpuk tidak boleh lebar atau dengan suatu loncatan. Rendahkan badan dengan menekuk lutut, bersamaan itu kedua lengan sudah siap berada di samping belakang badan. Kemudian lakukan tolakan ke atas secara eksplosif dan dibantu dengan ayunan kedua lengan dari arah belakang ke depan atas. Ketiga, tahap pukulan. Saat melayang usahakan bola berada di atas depan smasher dan dalam jangkauan tangan. Pada saat tersebut segera telapak tangan kanan dipukulkan pada bola secepatnya dengan gerakan lecutan baik dari lengan maupun togo. Tahap akhir, setelah bola dipukul maka segera mendarat kembali di tanah dengan kedua kaki mengeper, dilanjutkan sambil mengambil sikap normal. Teknik selanjutnya adalah teknik melakukan blok. Ada 4 tahap yang harus diperhatikan dalam melakukan blok, yaitu tahap pertama bergerak menuju posisi blok, kedua tahap melompat, yang ketiga tahap sentuhan atau perkenaan bola, dan yang keempat adalah tahap landing atau mendarat. Tahap pertama bergerak menuju posisi blok, melangkahkan kaki untuk mengambil posisi lompat, badan menghadap net, kedua lengan ditekuk berada di depan dada. Telapak tangan menghadap net atau jaring. Tahap kedua adalah melompat. Kedua kaki berada sekitar 50 cm dari garis tengah. Kedua lutut ditekuk sedikit, kemudian melompat ke atas sambil menjulurkan kedua tangan ke arah jalannya bola dengan jari-jari terbuka. Tahap ketiga adalah sentuhan atau perkenaan bola. Pada waktu kontak dengan bola, kedua tangan ditegangkan dengan jarak yang tidak terlalu lebar agar bola tidak melewati antara kedua lengan. Tahap keempat adalah tahap landing. Mendarat dilakukan secepat mungkin dengan kedua kaki mengeper bersamaan dengan menurunkan kedua lengan, dan lengan sedikit agak ditarik ke belakang agar tidak menyentuh net.
Materi inti di kelas 9 yaitu variasi dan kombinasi. Akan dipraktekkan bagaimana variasi dan kombinasi antara passing atas dan passing bawah, diikuti dengan gerakan melangkah ke depan dan bergerak ke samping kanan maupun ke samping kiri. Baiklah, itulah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga protokol kesehatan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.